Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab musabab terjadinya konflik antara dua negara, Rusia dan Ukraina, berdasarkan dengan kacamata sejarah. Karena kacamata sejarahlah kacamata yang paling netral dalam menyelesaikan ataupun membahas suatu persoalan. Keterkaitan dan keterikatan antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya sudah terjalin sejak zaman dahulu, yakni pada tahun 880 Masehi pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Sejak zaman Kekaisaran Kievan Rus atau Keusaia Rus dan di wilayah Eropa Timur, tepatnya di daerah Slavia Timur, dan di mana pada masa itu namanya masih bernama Novgorod dan sekarang kita kenal dengan nama Rusia, dan dialihkan oleh Oleg ke daerah Kiev yang menjadi ibu kota dari Ukraina pada saat ini, dan di mana di tempat itu telah terbangun stabilitas politik yang baik, militer dan ekonomi yang berkemajuan. Akan tetapi ada perselisihan dan pertikaian yang terjadi sehingga pada tahun 1917 mereka harus terpecah belah menjadi beberapa bagian, yang diantaranya Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkania, yang kemudian mereka membangun satu fakta yang dinamakan dengan Fakta Warsawa pada tahun 1955 dan tergabung menjadi satu perserikatan yang dinamakan dengan Uni Soviet. Teman-teman yang berbahagia, sebab musabab terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina itu dimulai pada tahun 1930-an di masa Stalin, yang dimana pada waktu itu Stalin diduga mendesain suatu kelaparan akut di wilayah Ukraina yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Dan kemudian peristiwa ini dipepanas oleh terjadinya kebakaran dahsyat di pusat nuklir Chernobyl pada tahun 1986 yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta timbulnya akar-akar konflik dan mempanas di kemudian hari. Dan disinilah Ukraina ingin melepaskan diri dan ingin terlepas dari segala persoalan yang ada. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1991 atau kita kenal dengan peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana perang terjadi antara Blok Timur dan Blok Barat, yang dimana pada waktu itu dikomandai oleh Amerika Serikat, sehingga melahirkan kekalahan bagi Blok Timur dan mengharuskan Blok Timur terpecah menjadi negara bagian-bagian seperti Rusia, Ukraina, Belarusia, Ilumonia. Dan kemudian mereka membangun satu perserikatan yang dinamakan dengan Commonwealth Independent States atau kita kenal dengan CIS. Teman-teman yang berbahagia, kita bisa lihat sejak tahun 2014 di mana Ukraina ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Viktor Yanukovych, dan di mana pada waktu itu terjadi demonstrasi besar-besaran yang pada akhirnya menggulingkan kepemimpinan Viktor Yanukovych yang diduga oleh Rusia merupakan provokasi dari Barat. Dan disinilah melahirkan kemarahan besar Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga Vladimir Putin memutuskan untuk menganeksasi wilayah Ukraina di bagian timur, khususnya daerah Crimea, selama kekosongan pemimpin terjadi. Dan Rusia masuk dengan gerakan-gerakan separatis di wilayah Ukraina Timur, dan pada akhirnya mereka menyetujui suatu perjanjian bahwa Ukraina bagian timur ingin memerdekakan diri, tepatnya di daerah Donbas dan terkhusus di Luhansk dan Donetsk. Karena pada dasarnya mereka adalah wilayah yang pro terhadap Rusia, memiliki populasi penduduk yang banyak dan sudah berbahasa Rusia. Kemudian Viktor Yanukovych digantikan oleh seorang presiden yang dari tahun 2015 sampai dengan sekarang memimpin Ukraina dan kita kenal dengan nama Volodymyr Zelensky. Dan kemudian di waktu inilah perpindahan strategi politik Ukraina yang pada dasarnya pro Rusia menjadi pro Barat. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Volodymyr Zelensky adalah orang Yahudi yang kemudian pro terhadap Barat, dan mereka tergabung ke dalam satu kesatuan pertahanan Atlantik yang dinamakan dengan NATO dan bisa menjadi bagian dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Karena itu teman-teman,
sejak zaman dahulu dan sejak zaman sekarang kita sudah mengetahui bagaimana panasnya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang kemudian melahirkan kemarahan besar dari Vladimir Putin, di mana Vladimir Putin ini adalah presiden yang memimpin Rusia sejak dahulu dan sekarang dan telah membangun stabilitas keamanan yang baik di wilayah Rusia, membangun politik yang berkemajuan dan ekonomi yang berkemajuan, serta telah menjadikan Rusia ini sebagai negara terkuat nomor 3 di dunia dari stabilitas militer. Dan hal inilah yang melahirkan nostalgia masa lalu dan ingin mengembalikan visi misi yang telah dibangun serta menjadikan negaranya negara yang berkemajuan dan mengembalikannya seperti pada masa Uni Soviet dan menyatukan wilayah di sekitarnya, atau bahkan menganeksasi serta menginduk kepada Rusia dan melahirkan suatu kerajaan baru yang dinamakan dengan Kekaisaran Rusia. Teman-teman yang berbahagia, ada satu peristiwa menarik dari hal ini ketika kita kembali kepada tahun 1962, di mana tepatnya di bulan September waktu itu Amerika Serikat menyerang Teluk Babi milik Kuba sehingga melahirkan kemarahan besar bagi Uni Soviet yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Nikita Khrushchev. Sehingga Nikita Khrushchev memiliki rencana untuk mensuplai secara besar-besaran dan mensupport segala kebutuhan perang dan menempatkannya di wilayah Kuba untuk menahan serangan dari Amerika Serikat dan mempertahankan wilayah Kuba pada waktu itu. Dan peristiwa ini ketika kita lihat dari landscape-nya Amerika Serikat bahwa Kuba ini adalah wilayah zona merah dari Amerika Serikat yang apabila terjadi peperangan di wilayah itu bisa berpotensi untuk menghancurkan kota-kota besar di wilayah Amerika Serikat, sehingga Presiden Amerika pada waktu itu Kennedy segera mengambil tindakan untuk mensuplai segala kebutuhan perang dan mempersiapkan armada-armada perang yang berkekuatan sangat dahsyat, bahkan menyiapkan pesawat-pesawat pengintai di wilayah Florida apabila sudah mulai ada serangan dari Uni Soviet. Dan alhamdulillahnya pada tahun 1962, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, Nikita Khrushchev berubah pikiran dan menarik semua armada-armada perang yang telah disiapkan dan kembali ke Uni Soviet dengan satu persyaratan bahwa Amerika tidak boleh menyerang ataupun merusak wilayah Kuba pada waktu itu. Dan yang menjadi menariknya adalah peristiwa pada tahun 1962 ini berpindah alih ke wilayah Ukraina, di mana Amerika Serikat beserta NATO dan sekutunya itu ingin mengambil wilayah Ukraina dan menjadikan bagian daripada mereka. Akan tetapi bukan hanya menjadi bagian dari mereka, ada rencana yang ingin dilakukan oleh Amerika dan sekutunya, yakni menanamkan nuklir-nuklir di sekitar Ukraina. Karena pada dasarnya Ukraina ini adalah wilayah yang sangat berbatasan dekat dengan Rusia, di mana disinilah ada kekhawatiran dari Vladimir Putin apabila hal ini sampai terjadi, maka mampu berpotensi untuk menghancurkan wilayah Rusia dan bahkan sampai ke negara-negara sekitarnya dan semua negara yang condong kepada Rusia. Karena itu teman-teman, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempersiapkan segala rencana yang matang dan baik untuk menghentikan potensi yang akan dilakukan oleh blok barat. Sehingga pada tahun 2021, tepatnya di bulan November, Vladimir Putin telah memobilisasi pasukannya untuk menghentikan segala potensi yang akan dilakukan oleh barat. Karena itulah peperangan yang kita saksikan pada hari ini sejak 2013 dan 2014, di mana puncaknya itu ada pada tahun 2022 kemarin di awal tahun, itu terjadi karena adanya intimidasi dari barat yang kemudian melahirkan kemarahan dari Rusia, karena Rusia ingin mempertahankan wilayahnya agar tidak terjadi konflik besar-besaran dan peperangan antara kedua belah pihak sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1991. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat dan senantiasa menjadi pelajaran yang berharga bagi diri kita. Semoga menjadi suatu hal yang mampu membuka cakrawala pendidikan kita terhadap geopolitik dan geostrategis di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.